Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday Church. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bolehkah kita kasih senyum yang terbaik, kiri kanan muka belakang saudara. Boleh bilang Happy Sunday, kiri kanan muka belakang. Yeay. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Berapa banyak yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sama-sama. Haleluya. Kau Tuhan kami yang dahsyat tuh. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Sama-sama yuk. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Engkau
hatimu. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Sama-sama yuk katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud. Tuhan kami yang dahsyat, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tepuk tangan kita yang percaya Tuhan kita dahsyat dan berkuasa, katakan amin. Kami percaya Tuhan. Sama-sama yuk saudara. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Haleluya. Serdu jemaah saja katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Come on, declaring saudara. Allahku dahsyat berkuasa. Boleh sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami boleh ngalamin kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena cintanya Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa yang begitu besar yang selalu Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kasih-Mu nyata Tuhan. Mari sama-sama angkat suara, kita mau katakan Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
Ini iman kami ya Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi Mari sambil angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, di hidupku, di hidupku. Angkat suaramu, sembah Dia. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Yesus. Engkau yang layak Tuhan, layak terima pujian kami, layak terima sembah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadiratmu penuhi kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah basika ya ralaba ya ralaba. Biarlah basika ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Biarlah basanda ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan dalam hadirat-Mu, Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Thank you Lord. Kami tahu kami punya Tuhan yang sempurna kasih. Kami tahu kami punya Tuhan yang gak pernah terbatas kasih-Nya Tuhan. Mari tenggelam dalam hadirat Tuhan pagi hari ini saudara. Dia hadir, Tuhan ada di tempat ini buat setiap kita. Amin. Terima Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau selalu
mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya kami mau jadi orang Kristen yang dikuasai oleh firman-Mu. Kami gak mau lagi jadi orang Kristen yang cuma sekedar hafal ayat dan menguasai firman. Tapi kami mau firman-Mu yang menguasai, menuntun, terlibat dalam setiap keputusan apapun yang kami akan ambil. Mari Tuhan bertahta atas kehidupan kami. Hari ini mari bicara buat kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami selesai dari acara ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Saat ini mari urapi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian khusus. Supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu buat kami. Urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh di-extend tepuk tangannya buat worship leaders dan para musicians. Shalom saudara semua. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Ayah saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Dan saya masih bekerja mungkin sama dengan sebagian saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang rumah tangganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia gak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Saya berusaha jam 1:30 siang lah, udah selesai khotbahnya. Oke. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat kokoh saya, ya, Ko Iwan dan Ibu Ola yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani di tempat ini. Oke, kalau saudara mau tahu pekerjaan saya nggak jauh beda sama Ko Iwan ternyata. Kita pekerjaan nggak jauh dari oven, dapur, panas, dan lain sebagainya. Oke. Ya, kita akan mulai firman Tuhan. Saya akan sharing buat saudara dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 12, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab catat begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan jelas catat buat kita semua, bahwa Tuhan berjanji, gak hanya bumi, langit dia akan goncang. Dan saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah pada tahu, bahwa janjinya Tuhan kita selalu ya dan amin. Oke? Nah kalau gitu, kita nih orang Kristen, jangan suka tengking-tengking goncangan. Hilang aminnya. Kita kebiasaan soalnya, kita gak mau yang gak enak, kita gak mau. Tapi ternyata goncangan merupakan bagian daripada janjinya Tuhan buat saudara dan saya. Jadi kita harus embrace, kita harus menyambut ini semua. Makanya saya bilang dari awal pandemi, orang Kristen jangan marah-marah sama Tuhan. Karena terbukti pandemi kemarin itu adalah akademi. Ada yang lulus nilainya bagus, ada yang enggak, ada yang terperosok, ada yang jadi murtad,
ada yang menjauh dari Tuhan, ada yang kepahitan sama Tuhan, dan seterusnya. Karena Tuhan udah bilang kok, gak cuman bumi, langit dia akan goncang. Kalau saudara ikutin berita baik-baik, ya, semua langit lagi digoncang memang. Tahun 2022 saya gak pernah dengar, sumpah deh. Saya gak pernah dengar bahwa ada summer rain, kemarau basah terjadi loh di Indonesia. Sampai hari ini masih hujan kan? Terjadi, saya gak pernah ngalamin dari kecil. Tiba-tiba di Bandung, di Surabaya ada hujan es. Saya tahu es batu itu di freezer doang. Tiba-tiba turun dari langit. Ya, gletser mencair dan seterusnya. Ini bukti bahwa langit lagi digoncang, cuaca ekstrim dan seterusnya. Bumi, you name it, depan mata kita semua, apa saja lagi digoncang. Gereja-gereja digoncang, keluarga-keluarga, perusahaan-perusahaan digoncang, bahkan iman kita lagi digoncang. Tuhan izinkan ini terjadi. Saya agak-agak kaget waktu saya masuk, saya senang banget soalnya mengunjungi restoran. Saya agak-agak kaget waktu saya masuk di restoran di Jakarta Selatan. Saya biasa kalau ke toilet di tempat umum dari kecil lihat tulisannya pria dan wanita. Sama di Kuningan City? Sama ya? Kalau nggak ada tulisan pria dan wanita, at least ada gambar keris sama gambar kondek. Indonesia banget. Ya. Tapi waktu di restoran itu, saya sampai pause sebentar mau masuk, saya pastikan ini yang saya lihat bener apa enggak. Ternyata bener loh, tulisannya berdiri dan duduk. Tahu artinya? So pria-pria yang duduk boleh masuk dia yang duduk. Toilet dengan tulisan seperti ini di Eropa udah biasa untuk support LGBTQ. Yang saya kaget kok di kota saya udah ada, kok di Jakarta udah ada. Tanpa kita sadari Tuhan izinkan kita digeser nih, lagi digeser, digoncang. Tuhan izinkan. Tuhan pengen lihat mana yang stay true, mana yang enggak. Ya, makanya saya mau yakinkan saudara, ya penulis Ibrani juga sudah yakinkan kita semua bahwa kita punya satu yang tidak tergoncangkan, kerajaan sorga. Nah karena kita punya ginian, kita harus beribadah dengan rasa hormat, takut dan mengucap syukur, kata penulis Ibrani. Oke? Nah begini, goncangan selalu menyerang bagian dasar. Betul gak sih? Goncangan itu gak menyerang gedungnya, enggak. Goncangan menyerangnya fondasi. Dan let me tell you, Tuhan selalu fokusnya di hal-hal yang gak kelihatan. Fondasi gak ada yang mau lihat. Semua mall pada datang waktu pasang fondasi? Enggak, waktu udah jadi gedungnya. Semua orang hari ini lagi fokus sama apa yang kelihatan. Sementara Tuhan enggak. Tuhan selalu fokus dengan fondasi yang gak dilihat sama mata manusia. Tapi kita hari ini, kita pengen kelihatan. Likes mesti banyak di sosial media. Ya, viewers mesti banyak. Itu fokus kita sekarang. Ingat loh, Yesus followernya cuma 12, Hitler 1 juta. Tapi yang jungkir balikin dunia adalah followernya Tuhan Yesus. Yang cuma 12, satu bunuh diri lagi. Boleh punya sosial media, tapi gunakan sosial media untuk inspire orang lain, bukan untuk impress orang lain. Karena banyak orang Kristen saya lihat sosial medianya menyombongkan diri. Duh, ibu-ibu di GBI wow tapi nggak ada. Ibu-ibu kalau udah foto gitu, tasnya langsung hadap kamera. Padahal lengannya lebih gede dari paha gue. Dia nggak peduli, yang penting tasnya viral. Business class di foto, boarding classnya. Kita kayak begitu. Kita tuh pengen dilihat semua yang kita lakukan, kita pengen dilihat. Sementara kita lupa untuk memperkuat fondasi kehidupan kita. Makanya kemarin waktu akademi banyak yang terperosok, banyak yang hancur, banyak yang pahit sama Tuhan Yesus. Kita gak siap, karena kita cuma fokus dengan apa yang tampak. Mazmur 11 ayat yang ketiga, coba lihat sebentar. Saya harus buru-buru karena cuma dikasih 35 menit. Agak kejam nih waktunya. Bikin kue aja sejam ya kok. Khotbah 35 menit.
Bebas, oke. Jadi sampai jam 2. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Pengertian orang benar ini bukan lebih benar dari yang lain ya. Tolong ingat baik-baik. Ini bahasa Inggrisnya the righteous man. Righteous punya pengertian orang yang punya posisi berdiri tepat di hadapan Tuhan. Itu pengertian righteous. Oke, kayak supir Grab, maunya sesuai titik. Nah, orang Kristen harus gitu. Jatuh bisa, kepleset bisa. Bikin dosa bisa. Tapi come on, balik dong ke sesuai titik. Di hadapan Tuhan, berdiri kita harus tepat. Nah, itu pengertiannya orang benar. Nah, Alkitab catat, kalau dasar-dasar dihancurkan, orang benar pun gak bisa bikin apa-apa. Bayangin betapa pentingnya dasar fondasi itu penting banget ternyata. Saya mau bertanya sama GBI Wow. Ini mimbar kalau diambil, gereja tetap ada nggak? Coba jawab. Pembicaranya tiba-tiba rapture, hilang. Gereja tetap ada nggak? Worship leader tapi tiba-tiba hilang semua. Gereja tetap ada nggak? Gedung gereja dibakar sekalipun, gerejanya tetap ada loh. Ternyata kita nih selama ini hanya sibuk ngurusin aksesoris. Yang saya sebut barusan semuanya aksesoris. Mimbar, pembicara, WL, gedung, itu semua aksesoris. Kita fokus sama aksesoris. Kita lupa perbaiki dasar. Kita lupa. Kita sibuk dengan apa yang namanya aksesoris. Saya mau yakinkan saudara, saudara gak akan masuk surga hanya dengan traktir Pak Pendeta. Percayalah. Masuk surga gak ada yang borongan. Masuk surga make sure kita kenal sama orang dalam. Bukan sama pendeta. Karena banyak orang Kristen saya lihat di GBI Wow gak ada. Ya, kalau udah ngasih pendeta, nyumbang gereja, ngerasa paling benar dibanding yang lain. Ini susah nih kayak begini. Tapi masuk surga nggak dilihat itu-itunya. Ya, karena yang saya barusan omongin buat saudara, ini semua cuman aksesoris. Boleh pakai aksesoris, tapi jangan fokus sama aksesoris. Nah, saya akan kasih 2 poin aja buat saudara, ya, untuk siang hari ini. Gimana caranya kita memperbaiki dasar atau memperkuat dasar kehidupan kita. Yang pertama 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, kalau saudara scroll ke atas itu judulnya Hari Tuhan. Ini adalah catatan terakhirnya Petrus. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Keren banget nih tulisan. Bertumbuhlah ke arah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Bertumbuh dong. Jangan cuma di situ aja. Jangan jadi orang Kristen yang stagnan. Kerja Senin sampai Jumat, ya, Sabtu acara keluarga, Minggu duduk di gereja 2 jam, jadi anak manis. Udah, that's it. Itu namanya orang Kristen yang stagnan. Dan saudara mesti tahu, ya, di Ibrani 5, nanti kesempatan lain saya akan bahas buat saudara. Ya, salah satu definisi kata murtad adalah stagnan. Makanya di Ibrani 5 saya bingung, peringatan untuk tidak murtad. Yang dibahas adalah susu sama makanan keras. Saya kasih iklannya aja dikit. Orang yang terus perlu susu hari ini, mereka itu masuk kategori murtad. Jadi murtad tuh bukan cuman pindah kepercayaan, pindah agama, bukan. Alkitab catat murtad itu adalah orang yang stagnan, gak pernah mau grow, gak pernah mau bertumbuh, gak pernah mau berubah. Bertumbuhlah ke arah kasih karunia. Bertumbuh dong, jangan jadi ahli Taurat terus. Ahli Taurat udah deh, kalau baca Alkitab gak ada bagusnya. Gak ada bagusnya, baca coba baik-baik.
Terus kita mau coba-coba jadi ahli Taurat. Nunjuk-nunjuk orang, hakimin orang. Kalau ngumpul cuman ngomongin salah orang. Come on. Kita nggak bertumbuh ke arah kasih karunia. Kita cuma jadi bunch of ahli Taurat. Kasih karunia tuh begini. Saudara telat bangun sampai nggak bisa kebaktian di GBI Wow. Saudara seminggu nggak ada waktu baca firman Tuhan. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus tetap sayang banget sama saudara. Tapi kalau saudara komit di gereja ini, komit belajar firman Tuhan, itu tandanya kita semakin sayang sama Tuhan Yesus. Nah itu tandanya orang yang bertumbuh. Karena Tuhan sayangnya gak bisa diganggu gugat. Banyak orang Kristen coba-coba mendefinisikan grace. Ya, pakai istilah hyper lah, chip lah, dan lain sebagainya. Kasih karunia gak bisa dihitung pakai matematika. Gak bisa. Kita coba-coba, but we fail. Kita gak bisa hitung kasih karunia. Alkitab bilang kok kasihnya Tuhan lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Mau ngitung gimana coba? Matematikanya gak ada yang masuk. 5 tambah 2 di Gramedia 7. Di Alkitab 5.000 surplus 12. Ini matematika dari mana? Hah? Gak ada matematika kayak begini. Gak itu doang. Ada janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang. Yesus bilang itu persembahan paling besar. Ngitungnya tuh gimana? Yesus kalau kepala cabang bank hari ini dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil dibilang paling gede? Pernah baca perumpamaan? Ya, pengerja kebun anggur ada yang datang pagi, siang, sore, dibayarnya sama semua. Melanggar undang-undang tenaga kerja. Yang paling ngeri adalah sebelah kanannya Yesus di atas kayu salib. Orang dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kelas kakap. Udah mau jahat banget loh nih orang. Udah mau mati, cuman ngomong satu kalimat sama sebelahnya. Ingat gue dong, masuk surga. Semua yang dia buat gak ada yang dihitung. Hitungannya gak masuk, kita coba-coba lagi pakai istilah hyper lah, chip lah, dan seterusnya. Satu kata untuk definisi kasih karunia, amazing. Amazing grace. Itu dong. Kita wow, wah sama banget nama gereja ini. Kita wow sama Tuhan, wow. Kalau saya disayang, seharusnya saya jadi lebih tahu diri. Kristen gak pernah bicara boleh apa gak boleh. Coba cari Yesus, Petrus gak boleh gitu ya. Gak ada. Yohanes kamu boleh ini, gak ada gitu-gitu. Yesus selalu pengen stimulate our brain. Supaya kita jadi orang yang tahu diri. Dia kasih kok perumpamaannya. Sama ahli Taurat lagi. Simon ada 2 hamba punya utang, 150, 1 500. Lalu Tuhannya ngomong gini, hari ini kalian berdua utang-utangnya saya lunasin semua. Gak perlu bayar. Menurut kamu Simon yang paling berterima kasih yang mana? Simon langsung bilang, iya yang gede lah. Sama, dosa di mata Tuhan gak ada yang gede, gak ada yang kecil, gak ada yang banyak, gak ada yang dikit. Semua kita berdosa. Tapi kita diselamatkan dan disayang luar biasa sama Tuhan, sampai dia mau mati loh buat saudara. Dia kasih nyawanya, dia gak dibunuh ya. Ingat, ya, dia kasih nyawanya, dia superhero of superheroes. Dia berdiri semua rebah kok. Dia kasih nyawanya untuk saudara, saking sayangnya sama kita. Jadilah orang Kristen yang tahu diri. Kasih lihat ke dunia, saya disayang sama Tuhan. Bukan kasih lihat sama dunia, saya sayang sama Tuhan. Beda loh. Hah? Kalau mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, takutnya kita jadi kadrun. Karena kadrun Kristen banyak. Mau kasih lihat, gue sayang loh sama Tuhan. Pulang gereja, ketemu adik di rumah yang gak ke gereja, wih, kita langsung ngerasa baru turun gunung kan? Kok belaga lupa mukanya? Kita ngerasa lebih benar dari dia. Saudara tahu nggak? Saya punya kakak satu, bertahun-tahun nggak pernah mau ke gereja. Ya, kita pakai cara tunjuk-tunjuk dia, kita sindir-sindir dia, ya, dia malah gestur badannya malah gini, you lost me. Kita hakimin, dia makin jauh. Saya makin mengerti kasih karunia, saya bertobat sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan ampuni saya.
Saya beda sama kakak saya. Langsung beda cara saya. Dia mau nonton Queen sama Adam Lambert di Perth. Gue ikut dong. Saya langsung gitu. Loh, lo bukannya tim Hillsong? Enggak, gue tahu kok Queen. Love of my life. Oh ya, saudara gak tahu ya gini-ginian ya? Saudara Hillsong banget mukanya. Huh? Gue tahu Queen. Let's watch them together. Kita travel bareng. Ya, tiba-tiba dia ada konser berikutnya, dia samperin saya. Jess, ini Whitesnake mas Scorpion mau main loh di Singapura. Mau nonton gak? Yuk. Saya langsung totally change pendekatan saya sama dia. Singkat cerita, hari ini dia jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Karena deketinnya beda. Bukan pakai jari. Kakak saya gak mungkin menang lihat saya jalan di atas air. Tapi waktu saya rangkul dia, kita nyanyi Love of My Life sama-sama. Ya, kita nyanyi Here I Go Again Whitesnake sama-sama. Dia berubah. Berubah total. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus kita. Ini orang Kristen yang fondasinya semakin kuat setiap hari. Saya jadi teringat sama ayat yang dicatat sama Rasul Paulus, keren banget. Yuk lihat, 1 Korintus 13 ayat 11. Satu Korintus 13. Saya mau jelaskan dulu buat saudara, waktu Rasul Paulus ada di kota Korintus. Kota Korintus ini lagi dikuasai sama Dewi Afrodit. Dewi Afrodit ini adalah dewi seksnya orang Yunani. Ya, lakinya banyak, berondongnya banyak, suaminya banyak, anak-anaknya juga banyak. Dan nama anak-anaknya ngeri semua. Anak pertama namanya Eros. Anak kedua namanya Phobos. Akar kata dari fobia, Indonesianya takut. Ya, Eros tadi artinya nafsu. Pernah ketemu keluarga kayak gini? Anaknya namanya gitu-gitu? Gak pernah kan? Afrodit begitu. Bayangin tuh tiap hari, nafsu udah mandi belum gitu. Takut makan dulu gitu. Tiap hari kayak begitu. Ada yang nama anaknya teror dan lain sebagainya. Saya mau bahas dua aja anaknya Afrodit buat saudara. Nafsu dan takut. Ini kekhawatiran saya. Kalau orang Kristen gak bertumbuh ke arah kasih karunia, kita akan bertumbuh ke lawannya kasih. Tahu apa? Nafsu. Kita nafsuan. Saya udah lihat orang Kristen, rajin gereja, angkat tangan, sampai semua jemaat tahu jam tangannya apa. Tapi kehidupannya penuh dengan nafsu. Saya udah ketemu banyak, GBIWO aja gak ada. Nafsuan, gereja rajin tapi nafsuan. Nafsu mau balas dendam. Nafsu pengen cepet kaya. Banyak. Makanya kemarin banyak pendeta, my goodness, kejebak sama investasi bodong. Dengar? Investasi bodong tuh 5 tahun pacaran gak jadi wedding, itu juga investasi bodong. Young people, listen to this. Kalau udah berbisnis, kalau saudara punya karir, tetap dong jadiin Alkitab buku panduan. Jangan karena kita bisnismen, kita gak baca Alkitab. Enggak, ini prinsipnya keren. Saya selalu pegang, saya masih kerja juga soalnya. Saya pegang Amsal 28. Orang yang pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Orang yang bisa dipercaya, berkatnya banyak. Oh, ini prinsip bisnis yang keren banget. Business is a trust. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Berkatnya kan banyak. Jangan pengen cepat kaya. Hukumannya banyak. Nafsu pengen cepat kaya. Karena pandemi marah-marah sama Tuhan jadi nafsuan. Lawannya kasih kan? Nafsu. Nafsu sama bini orang. Gak pernah dengar ya? Nafsu sama laki orang. Ini di gereja loh. Di gereja orang Kristen yang bikin gini. Kita associate sama gitu-gituan. Nafsuan. Yang kedua takut. Phobos.
Baca deh Wahyu 21 baik-baik, nanti baca di rumah. Yang pertama dicemplungin ke neraka, bleng gitu. Bukan pembunuh, bukan penakut. Dan jelas takut tuh dari iblis. Udah jelas kok. Makanya Alkitab ratusan kali mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Karena takut itu dari iblis. Kita ketakutan, apa aja takut, sampai lebay. Sampai terbang aja takut orang Kristen. Aduh ini bikin malu deh. Kalau ada turbulence di atas, saya seneng tuh lihat anak-anak. Anak-anak pikir ayunan, wah seneng mereka. Yang tua-tua ketakutan. Kelihatan banyak dosanya. Saya pernah tuh lagi kemana saya lupa. Turbulence-nya cukup keras. Cukup keras. Ya. Itu teriaknya udah aneh-aneh di dalam pesawat. Ya, Allahu Akbar lah, ya, darah Yesus lah. Wah, saya langsung liatin tuh yang teriak darah Yesus. Ini ada apa-apa kita komsel di atas, ya. Anak-anak biasa aja. Anak-anak gak teriak apa-apa, mereka malah seneng dianggap mainan. Ini yang terjadi. Ingatnya gini aja saudara, takut dihadapin, bahaya dihindarin. Gampang kan? Takut tuh dihadapin, bahaya, kalau ada bahaya ya hindarin dong. Di depan ada ular kobra, kamu lucu amat, sini dong, sini. Nah, itu blow on namanya. Ada narkoba gitu, wah kan ada roh Allah di dalam gua, oh suntik aja dulu heroinnya. Itu namanya blow on. Itu bahaya loh gitu-gituan. Jangan takut. Jangan takut. Kita jalan sama Tuhan Yesus setiap hari loh. Jangan takut. Kalau dia izinkan ada masalah, berarti kita lagi mau dirubah. Masalah Tuhan emang bangun gitu kaget lihat saudara punya masalah. Waduh dia punya masalah. Enggak. Tuhan izinkan ada masalah supaya kita berubah. Yang goes-goes pasti ngerti. Kalau tanjakan, wah kayaknya sepedanya mesti ganti. Enggak, paha kita akan semakin kuat. Enggak peduli sepedanya apa. Paha kita yang mau diganti. Sama, waktu ada masalah kita mau dirubah. Bukan masalah, karena masalah kecil buat Tuhan. Dia mau rubahin hitungan detik gampang, bisa dia. Cuman kalau dia izinkan ada masalah, berarti kita mau dirubah. Karakter kita, cara kita ngelihat mau dirubah sama dia. Rasul Paulus catat keren banget ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara tolong kata meninggalkan ini salah ya di Alkitab Bahasa Indonesia. Salah. Kita berdoa buat LAI ya supaya Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan yang sudah direvisi itu keluar tahun ini. Ya, karena Alkitab yang kita punya sekarang 5.000 kata dan kalimat salah terjemahannya. Kok bisa gitu? Iya, karena bahasa Indonesia kosakatanya terlalu sedikit. Bahasa Inggris kadang-kadang udah berapa kita masih satu gitu kan? Nggak ngeh ya? Pork, pig, sama swine. Bahasa Indonesianya babi doang. Bahasa Inggris sudah 3 loh. Apalagi? Grape sama wine. Bahasa Indonesia cuma 1, anggur. Bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris cuma 2. 1 menang 2-1, 1 menang 3-1. Yang 2-1 hujan magrimis. Bahasa Inggrisnya rain. Nah ini dia. Yang menang 3-1 nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Nah ini doang. Yang lain kita kalah. Yang lain kita kalah. Oke. Saudara nyadar bahasa Indonesia kita lagi bikin sekarang kita bilangnya pes. Nggak ada yang ngeh ya. Tadi 10:30 ditanya, mau ngapain? Kebaktian dulu. Seharusnya kebaktian sekarang dong. Bukan dulu. Mandi dulu, makan bakmi dulu. Gereja, semua yang present kita bilangnya pes. Nah, saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Nah ini salah satu korbannya, ayat ini. Meninggalkan bisa balik kan? Cuman ditinggalin kok bisa balik.
Ini bahasa Yunaninya katargeo, bahasa Inggrisnya destroy. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang mendestroy, menghancurkan sifat kanak-kanak. Anak-anak lucu ya, kalau lagi pilek nggak boleh es krim lucu ya. Nangis, oh, mau es krim lucu ya. Coba orang tua gitu, nggak lucu. No cute, no. Anak kecil lucu gitu, cute banget. Orang tua enggak. Tapi banyak orang tua keladi kan. Di wow doang enggak ada. Tua keladi banyak, udah tua tapi childish. Karena tua sama dewasa tuh beda. Udah tahu tuh laki orang, dia sayang sama gue gitu. Udah tahu tuh laki orang loh. Dia perhatian sama gue. Banyak orang Kristen gitu, saya ketemu. Tua tapi childish. Nah makanya dewasa dong dalam kasih karunia. Paulus lagi ngomongin kasih ini kan. Di-destroy, ditinggalkan semua childish, baperan. Destroy, hancurkan semua. Karena dewasa tuh keputusan, tua tuh pasti. Ambil dong keputusan, saya mau dewasa. Bertumbuh dalam kasih karunia. Ini orang-orang fondasinya akan semakin kokoh. Dia sadar hidup dia cuma karena kasih karunia Tuhan. Makin tahu diri. Yang kedua, yang terakhir. Kalau kita ingin memperkokoh fondasi kita, coba diganti. Ya, kata dunia tuh kita harus mengerti kata dunia itu apa. Kita berpikir selama ini dunia tuh tempat. Ternyata bukan. Dan kita nggak sendiri, Yohanes pernah kayak gitu. Yuk lihat sebentar, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kita nggak sendiri, Yohanes pernah seperti itu. Dia pikir dunia itu tempat, masih banyak yang dibuat Yesus, tapi kalau saya tulis semua, nggak ada rak buku yang cukup, kira-kira kayak gitu. Karena di benaknya dia saat itu, dunia itu tempat. Oke? Nah saya mau yakinkan GBI Wow siang hari ini, dunia bukan tempat. Yang tempat namanya bumi. Dunia bukan. Makanya bahasa Inggrisnya beda. Dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi, bosnya namanya iblis. Be careful. Kata dunia tuh paling banyak di Injil Yohanes. Ya, Yesus bilang sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ayat Alkitab paling terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan, nah, walaupun bosnya iblis mau direscue sama surga. Orang-orang yang kejebak sama sistem itu. Ya, kok pastor bisa yakin bosnya namanya iblis? Iya, karena iblis ngomong ke Yesus. Waktu dia lagi mencobai Yesus, kalau kamu sujud sama aku, saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Yesus digituin sama iblis. Pencipta kita ngomong sama kita pakai kata bumi. Ya dong, dari Kejadian 1, taklukkanlah bumi, bukan dunia. Pengkhotbah 1 yang suka ikut seminar anak muda, ya, Pengkhotbah 1 ayat 4, generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Doa Bapa kami masih ingat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wahyu 21 masih ingat, kita nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru. Jelas ya beda. Nah Yohanes di ujung Alkitab kita, dia tulis 3 buku lagi. 1, 2, dan 3 Yohanes. Tulisannya berubah di situ. Yohanes berubahnya di mana Pak? Waktu Yesus mau terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 8, masih ingat? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bukan dunia. Di situ Yohanes berubah. Oh, bumi itu tempat, dunia bukan. Yuk kita lihat perubahannya Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 19, coba lihat.
1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kalau saudara scroll ke atas itu judulnya iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes finally knew bahwa bosnya dunia adalah iblis. Masih ingat catatannya Yohanes yang terkenal juga? 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam kita lebih besar dari yang ada di dunia. Nah makanya jadi orang Kristen jangan sembarangan goreng-goreng kata dunia. Duniawi itu bukan satu dengar lagu rohani, satu dengar lagunya Iron Maiden. Bukan. Yang dengar Iron Maiden, duniawi loh, denger Hillsong dong. Bukan gitu, itu kita goreng-goreng sendiri. Satu minum air putih, ya rohani, yang minum red wine, duniawi loh red wine. Satu nonton di rumah, satu ke 21, yang ke 21, duniawi loh masih nonton-nonton di 21. Duniawi bukan itu. Yuk kita lihat duniawi itu apa. 1 Yohanes 2. Yohanes nih dahsyat memang. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan apa saudara? Daging, terus keinginan, serta apa saudara? Sombong, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Duniawi ternyata ini. Orang yang selalu mengejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya angkuh atau sombong. Duniawi ternyata ini. Nah banyak ternyata orang Kristen sih, tapi duniawi banyak. Yang ngeri, pelayanan sih, tapi duniawi. Nah ini ngeri. Saya sedih banget kalau ada rekan-rekan pembicara atau hamba Tuhan yang saya kenal, diundang keluar kota, diundang nih. Minta. Business class sama hotel bintang 5, minta. Kalau dikasih gak apa-apa. Ini minta. Terus ujung-ujungnya boarding passnya di foto, masukin story. Ih, pastor business class. Sampai di hotel bintang 5, berenang juga kagak, rendem-rendem doang, story. Sorry guys. Olahraga yuk biar sehat, padahal berendam-rendam doang. Kagak berenang bolak-balik gitu enggak. Sedih loh saya. Dulu saya waktu ikut sekolah Alkitab, ditanya, Jess, sekolah Alkitab kenapa? Wah, gue jatuh cinta sama Tuhan Yesus. 90% teman-teman saya jawabnya kayak gitu. 10% jawabnya, gue disuruh orang tua, karena badung banget. 5 tahun belakangan, saya suka, ini enggak semua ya, tapi mostly, 5 tahun belakangan saya suka cek mana anak sekolah Alkitab. Enggak di Indonesia, di luar Indonesia juga. Sekolah Alkitab kenapa? Iyalah om, biar amplopnya tebel. Jawabnya begitu. Dan sadar saudara, gereja jadi business option hari ini. Mau beli Mercy, bikin gereja aja, pasti berhasil. Sewa aja 2 ruko, pembicaranya taruh yang keren, ya pasti berhasil tuh bisnis. Saya sedih loh denger gini-ginian. That's why I'm still working. Makanya saudara mesti bangga, gembala saudara masih bikin bakmi. Saya bangga banget waktu tahu. Ternyata gue punya temen. Makanya semua orang di Alkitab kerja kan. Saya baru ngerti, oh mereka kerja supaya motivasinya benar-benar tulus. Karena di Alkitab nggak ada 2 dunia, satu pelayanan, satu sekuler, nggak ada. Cari ayatnya, nggak ada. Semua dari perjanjian lama, politician, semua kerja. Tapi mereka jadi terang dan garam di tempat pekerjaan mereka. Itu Alkitab.
jangan duniawi. Punya sosial media sekali lagi boleh, tapi untuk inspire orang lain, jangan untuk menyombongkan diri. Lagi duduk di sini, duduk di sana, semua dilaporin. Supaya pemirsa pada tahu saya ada di mana. Please deh. Jangan lagi duniawi. Karena orang yang duniawi mereka sulit menaklukkan bumi. Kita ditugasin untuk menaklukkan bumi kan? Orang yang duniawi kejebak sama sistemnya iblis. Mereka sulit menaklukkan bumi. Saudara, saya percaya lewat 2 poin ini. Ya, ini akan membantu kita dan saya juga untuk kita memperkokoh fondasi kita. Ya, ayat terakhir 3 menit. Benar, janji. Mazmur 92. Ayat 12 mungkin di multimedia ayat 13. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Kita bahas kalimat pertamanya saja. Orang benar, sekali lagi orang benar pengertiannya adalah bukan lebih benar dari yang lain ya. Orang benar sama ini, the righteous man, orang yang selalu pengen punya posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dah, sampai situ aja. Pohon korma kalau mau ditanam, yang nanam mesti gali lubang 5 meter. Itu kolam buat latihan diving sama lompat indah. Kolamnya 5 meter dalamnya. Oke, dia harus gali lubang 5 meter. Taruh seed, ya benihnya di paling bawah. Dan dia harus ditumpuk dengan tanah, batu, tanah setinggi 5 meter. Ini benihnya korma. Dan ditutup, ditaruh tanda. Jadi kalau ada badai pasir, yang nanam tahu karena ada tandanya. Oh, saya nanamnya di situ. Ya, karena landscape-nya suka berubah pasir. Ini benih ini karena ditekan dari atas, dia numbuhnya nggak ke atas pohon korma. Dia akarnya jadi kuat, numbuhnya ke kanan maka ke kiri. Karena nggak bisa ke atas, atasnya batu. Ke kanan dia bertumbuh jadi pohon korma. Dan di titik yang lain dia jadi oasis, sumber air. Nah, musafir kalau lagi jalan di padang pasir, lihat ada pohon korma, wah mereka senengnya luar biasa. Mereka akan langsung korma party. Ya, guys, korma guys gitu, korma party. Karena apa? Yang seneng goes ada di sini. Saya cinta banget sama sepeda. Ya. Kita nih kalau goes udah hampir 60 kilo lewat, kita wajib loading gula, wajib. Ya. Nah, kalau di Eropa terkenal Tour de France, di Indonesia Tour de Mart. Minimart, Alfamart, Indomart. Iya, kita biasanya berhenti pull over sebentar, loading gula. Saya biasanya Fanta, yang paling kecil botolnya, Fanta merah. Kalau nggak goes 60 kilo, jangan minum Fanta ya, bahaya gulanya soalnya. Oke? Nah ini yang terjadi sama musafir, mereka udah capek, dehidrasi, lihat korma, wih loading gula sama. Karena korma gulanya gula bagus, ya gula bagus. Dan mereka tahu banget, nggak jauh dari pohon ini pasti ada oasis. Mereka bisa minum, cuci muka, mandi kalau perlu. Ya. Nah saudara, saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara nasibnya sama kayak bibitnya korma. Lagi ngalamin tekanan. Dan orang-orang ngomong gini, mati lo. Usaha lo mati, restoran lo mati, pelayanan lo mati. Keluarga lo mati. Mungkin saudara lagi digitu-gitu sama orang lain. Tapi saya mau yakinkan saudara, Tuhan gak pernah begitu. Nasib kita di tangan Tuhan tuh beda. Tuhan gak pernah lihat saudara mati, enggak. Tuhan ngomongnya gini, enggak, saya enggak, kamu gak mati, kamu lagi ditanam sama saya. Ingat, Tuhan selalu fokus sama yang gak kelihatan. Salah satunya fondasi. Karena posisi ditanam sama dikubur itu sama. Di bawah tanah. Sama dua-duanya. Orang mungkin bilang gitu, lo mati. Enggak, Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan ngomong enggak, saya lagi tanam kamu. Kalau kamu mau bertumbuh dalam kasih karunia, diperbaiki semua mindset kamu, ya, kamu nggak duniawi lagi, ya, kamu akan bertumbuh.
bertumbuh, dan berbuah. Dan buahmu akan berguna buat banyak orang. Ya, nah kuncinya apa? Jadilah the righteous men and women. Saudara mungkin jatuh, kepleset dalam dosa, saya nggak hakimin saudara. Tapi saran dari saya, coba cari titik lagi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan nyaman sama dosa. Ya, keluar dari sana dan cari titik di hadapan Tuhan yang benar. Mereka akan kayak pohon korma. Ya, mungkin kelihatannya dikubur sama orang banyak, tapi one day saudara akan bertumbuh dan berbuah dan buahnya akan dinikmati sama orang lain. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Kita semua diberkati. Terima kasih Pastor Jesse yang udah memberkati kita lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Saya lagi cuma diingetin tadi mengenai berakar. Saya kemarin ini dengar khotbahnya Pastor Joseph Prince. Kita orang Kristen tuh harus punya hidup yang berakar. Jadi dia bilang karena terlalu banyak yang sosmed ya. Dia bilang gak semua harus ditampilin. Harus dong punya hidup yang berakar sama Tuhan. Punya keintiman, tersembunyi, gak usah dilihat orang, gak apa-apa. Tetapi yang penting Tuhan lihat apa yang kita lakukan sama-sama dengan dia. Namanya intimacy, gak harus semua orang tahu gitu ya. Itu adalah hidup yang berakar. Ya saudara, yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan Tuhan di dalam hidup setiap kami pada hari ini, juga khususnya di GBI Wow di tempat ini. Kami percaya biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan itu boleh memerdekakan setiap kami. Dan setiap benih kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh menimbulkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa setiap kami keluar dari tempat ini kami mendapatkan paradigma yang baru. Kami mendapatkan cara pandang yang baru dari Tuhan. Dan secara khusus mari jemaat Tuhan, mari kita arahkan tangan kita buat Pastor Jesse Lantang. Tuhan terima kasih buat anakmu ini, buat hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Engkau yang menjadikan dia lebih daripada pemenang. Engkau yang membawa hidupnya terus naik dan tidak turun. Bahkan Tuhan berjanji dia menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah apa saja yang dibuat oleh tangannya dijadikan Tuhan berhasil dan hidupnya menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati istri, kau berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap benih kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan setiap kita yang diberkati di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil
kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bersama Tuhan di siang hari ini Tuhan. Bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Atas pemimpin bangsa kami Tuhan, atas semua para menteri Tuhan yang ada di bangsa ini, presiden dan jajaran semua yang ada Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmah, dengan takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang beragama Muslim Tuhan, Kedar dan Nebayo Tuhan yang merayakan hari raya Kurban Tuhan, hari raya Idul Adha hari ini Tuhan. Biarlah kasih Bapa juga tercurah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Insinyur Niko Tuhan dengan 4 wakilnya. Biarlah berkat Tuhan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan juga Pak Sony Waplau juga Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga hamba-Mu Pak Iwan, Gembala Gebiwau dan Ibu Ola di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya berkat-Mu Tuhan terus berlimpah bagi hamba-Mu, kekuatan, hikmat dan kesehatan, perlindungan yang sempurna selalu atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, bersama keluarganya Tuhan. Bahkan semua kami pengerja dan jemaat-Mu Tuhan yang selalu setia Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan, pakai kami semua Tuhan menjadi garam, menjadi terang-Mu Tuhan. Di mana Tuhan pakai kami ditempatkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. You are